Sejenak bersama Dr. Sarif. Episode membahas tentang kosmetik mengandung obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi. Saya Dr. Sarif, praktisi kesehatan kulit dan kelamin, konsultan dermatologi kosmetik dan estetik. Saya berbagi lagi untuk edukasi masyarakat umum, baik pengguna maupun peminat. Dalam episode ini akan membahas mengenal kosmetik yang mengandung obat. Pesan untuk pemirsa, saya akan membahasnya dalam bahasa awam, menghindari sebanyak mungkin istilah medis. Kemudian saya mohon maaf kepada pemirsa yang lebih ahli bila ada kata atau istilah yang kurang pas atau malah salah. Info khusus yaitu saya mendapat banyak pertanyaan dari pasien maupun yang lainnya tentang adanya kosmetik yang mengandung zat yang bisa merupakan obat, misalnya sulfur, alfa hidroksi asid, dan sebagainya. Dalam dunia kedokteran, jenis ini disebut cosmeceutical atau kosmetik medik atau aktif kosmetik. Dalam peraturan di Indonesia dari BPOM, kosmetik jenis ini masih tetap disebut kosmetik. Mari kita lihat persamaan dan perbedaan dari kosmetik dan obat. Persamaannya adalah keduanya diaplikasi secara topikal. Jadi kosmetik topikal ke kulit, obat topikal juga ke kulit biasanya. Jenisnya bisa berupa salep, krim, gel, bedak, dan sebagainya. Sama kedua-duanya. Kemungkinan diserap ke kulit kedua-duanya ada. Karena kulit mengandung atau mempunyai lubang-lubang alamiah berupa antar sel, lubang-lubang kelenjar keringat, lubang-lubang kereman minyak, dan sebagainya. Kemudian keduanya dapat memberikan efek biologis tentunya. Kosmetik bisa, obat juga bisa. Pada kulit minimal. Kemudian kedua-duanya bisa mencegah penyakit, baik kosmetik yang mengandung obat maupun obat topikal yang khusus untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah, kita bahas bedanya. Kosmetik mempunyai zat aktif yang terbatas macamnya dan kadarnya. Sedangkan obat, zat aktif dan kadarnya, macam dan kadarnya lebih tidak terbatas atau lebih tinggi dari kosmetik. Kedua adalah kosmetik hanya mengatasi beberapa penyakit yang ringan, penyakit kulit yang ringan. Sedangkan obat bisa mengatasi berbagai macam penyakit kulit. Ketiga, kosmetik yang mempunyai obat itu yang mempunyai zat aktif yang bisa mengobati itu menimbulkan resiko yang minimal, yang ringan. Dan pada yang pemakaian normal itu dan tidak normal itu biasanya juga risikonya ringan. Sedang obat bisa menimbulkan risiko pada pemakaian normal dan maupun tidak normal yang lebih banyak lagi.
Kemudian tentunya kosmetik bisa dijual bebas, sedangkan obat tidak dijual bebas. Ini ada berbagai contoh kosmetik apa yang mengandung obat. Yang pertama, tentunya lebih sering kita dapat di pasar kosmetik yang melabelkan anti jerawat, anti akne. Ya memang di sana ada berbagai macam zat aktif yang juga suka ada dipakai di dalam obat, namun kadarnya lebih rendah dari yang dipakai di obat. Itu yang pertama. Jadi kita banyak bisa membeli banyak di pasar dan kita bisa membeli secara bebas. Yang kedua adalah kosmetik anti ketombe. Nah, di sini juga Anda bisa temui berbagai sampo yang mengandung umpamanya anti ketombe, anti berminyak dan sebagainya, anti rambut rontok dan sebagainya. Jadi ada anti ketombe, zinc pyridinate dan lain-lainnya. Di sana banyak sekali macamnya. Yang sebenarnya untuk obat juga masih bisa dipakai, tapi jarang dipakai anti ketombe itu. Yang ketiga adalah kosmetik anti bercak hitam. Ini akan banyak sekali ditemuin karena merupakan kosmetik yang laku sekali di pasaran. Mengandung zat-zat yang memang bisa mengurangi pigmentasi di kulit dalam kadar yang lebih ringan atau macam-macam yang lebih terbatas. Selanjutnya juga kita bisa banyak sekali mendapatkan di pasar kosmetik anti-aging, penuaan kulit. Ada anti kerut, ada anti kendor dan sebagainya, sehingga mudah sekali kita membeli hal-hal yang seperti ini di pasar yang bebas dan dijual bebas. Kemudian ada kosmetik anti bau badan atau deodoran yang lebih seringnya, dan anti perspiran biasanya. Odor tuh bau, jadi deodoran anti bau, dan perspiran anti keringatnya banyak gitu. Kemudian kita bisa menemukan juga kosmetik penumbuh rambut untuk rambut rontok, penguat rambut, tonik dan sebagainya. Kemudian juga ada macam kosmetik anti selulit. Selulit itu kegemukan di kulit yang lebih banyak, ya. Kemudian juga anti strie, garis-garis di kulit yang terdapat pada orang yang hamil atau gadis-gadis yang tidak hamil tapi badannya mulai bengkak. Nah, itulah. Apakah ini bermakna atau tidak? Memang ada maknanya, tapi mungkin minimal sekali. Karena obat pun mungkin masih belum bisa memuaskan pengobatan untuk selulit dan stria ini. Kemudian juga tentunya kita banyak menemukan kosmetik peremajaan kulit. Sama seperti peremajaan kulit dari obat, tentunya cuma zat-zat yang dipakai merupakan zat-zat yang lebih aman, kemudian konsentrasinya pun lebih rendah. Di dalam kosmetik tersebut, kalau kita lihat maka akan banyak sekali zat-zat yang dipakai. Ada vitamin dari mulai A, B, C, D, E umpamanya bisa dipakai. Kemudian tentunya anti jerawat, ada sulfur, resorsin, asam salisilat, AHA, alpha hydroxy acid sebenarnya. Tapi bahan-bahannya sebenarnya didapat dari tebu, dari apel, dari susu, dari jeruk. Nah, itu kan bisa dipakai juga.
untuk kosmetik, jadi cukup aman lah. Kemudian kalau kadarnya rendah tentunya ada antiseptik sedikit, tapi bukan antibiotik ya, antiseptik, sambenzoat, timpagin, triklosan, hexachlorophene, zimpirition dan sebagainya. Kemudian tentunya ada dalam tanda kutip hormon. Apakah benar banyak hormon di situ? Yang dipakai adalah ekstrak plasenta, cairan amnion barangkali. Kemudian ada tabir surya yang jelas menggunakan bahan-bahan fisik dan kimiawi. Dan akhirnya yang paling banyak tentunya antioksidan topikal, nanti untuk peremajaan ini maksudnya vitamin, niacinamide dan sebagainya lah, zat-zat yang dipakai dalam kosmetik ini. Nah, apakah semua itu ada khasiatnya? Sejauh pengalaman saya ada. Namun tentunya efektivitasnya lebih rendah dari obat, karena konsentrasinya juga lebih rendah dari obat. Efek sampingnya juga lebih rendah dari obat. Dan tentunya terakhir, harganya juga mungkin banyak yang lebih rendah dari obat dengan tujuan yang sama tersebut. Bagaimana peraturannya? Ada berbagai zat kimia yang tidak diperbolehkan dipakai dalam kosmetik, dan rata-rata tentunya akibat dari efek sampingnya yang lebih berbahaya, misalnya antibiotika, hormon, hidrokinon, merkuri dan sebagainya. Itu merupakan obat-obat yang dipakai untuk obat pun kita harus banyak sekali harus hati-hatinya, karena efeknya akan lebih berat. Yang boleh pada kosmetik tentunya yang tadi saya sebutkan, vitamin, antioksidan, antimikroba yang tertentu, bukan antibiotik. Dan itu memang dipakai oleh pabrik-pabrik kosmetik untuk isinya di sana. Nah, kesimpulan yang bisa dibawa pulang ke rumah untuk diingat adalah di kini sudah ada kosmetik yang tidak hanya untuk perawatan dan dekorasi serta parfum, tapi juga yang dapat mencegah dan mengobati berbagai penyakit kulit ringan, minor skin diseases. Tentunya kosmetik ini ada efektivitasnya meskipun sedikit kurang dari obat, dan ada efek sampingnya juga meskipun mungkin juga lebih kurang dari obat. Namun bedanya di sini kosmetik tersebut dapat dijual bebas, sehingga batas waktu pemakaian bisa tidak terbatas, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa bila berkenan, tekan like, share ke teman-teman, subscribe, dan tekan lonceng. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik tentang kesehatan dan kecantikan kulit yang lain. Salam sehat.